Uwais Al-Qarni adalah salah satu pemuda yang berasal dari negeri Yaman yang taat, soleh, dan juga sabar yang wajib dijadikan kisah teladan bagi umat Islam. Kisah ini telah diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tabi'in yang baik adalah Uwais Al-Qarni. Memang Uwais Al-Qarni termasuk orang tidak begitu terkenal, tapi wajib kita simak. Uwais Al-Qarni setelah mendengar cerita orang di sekelilingnya tentang baginda Nabi Muhammad SAW, ia pun dan ibunya ingin sekali masuk Islam. Keduanya sepakat ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW yang kala itu berada di Madinah. Namun melihat kondisi ibu Uwais Al-Qarni sering sekali sakit-sakitan dan memiliki penyakit lumpuh sudah lama, dengan kesabaran dan baktinya kepada sang ibu, ia meminta izin untuk pergi mengunjungi Madinah agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian sang ibu mengizinkannya, meski dengan berat hati ditinggalkan karena ia sakit-sakitan. Uwais Al-Qarni kemudian berangkat ke Madinah dengan memegang pesan ibunya agar lekas kembali pulang. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW tidak ada di rumah karena tengah berada di medan perang. Kemudian Uwais Al-Qarni hanya menitipkan salam kepada Rasulullah lewat istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Uwais Al-Qarni yang teringat pesan ibunya untuk segera kembali, akhirnya pun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Karena Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibunya, suatu hari ia berusaha menuruti permintaan ibunya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah. Hal itu sangatlah berat, mengingat perjalanan dari Yaman ke Makkah jaraknya sangatlah jauh. Sementara ia adalah keluarga miskin yang tidak memiliki kendaraan apapun. Lalu Uwais Al-Qarni mencari jalan keluar demi mewujudkan keinginan ibunya. Ia lalu membeli seekor lembu yang ditempatkan dalam sebuah kandang di atas bukit. Setiap harinya, Uwais Al-Qarni menggendong naik turun anak lembu tersebut sampai peliharaannya bertambah besar. Dari tingkah aneh Uwais itulah yang membuat orang-orang sekitarnya menganggap bahwa dirinya sudah gila. Sebenarnya, apa yang telah dilakukan Uwais itu bukan tanpa alasan. Uwais bertekad melatih otot-ototnya agar bisa menggendong ibunya sampai ke Makkah. Lalu Uwais mewujudkan keinginan ibu tercintanya untuk berhaji dengan menggendong ibunya dari tanah Yaman. Sesampainya di depan Ka'bah, Uwais kemudian berdoa yang ditujukan bagi ibunya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku, pinta Uwais. Sang ibu pun keheranan mendengar doa Uwais, kemudian dia pun bertanya kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosa-dosamu?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk syurga. Hanya ridha dari ibulah yang akan membawaku ke syurga juga." Karena ketulusan dan cintanya kepada sang ibu, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit kulit Uwais dan hanya menyisakan sedikit bulatan putih di tangannya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Uwais Al-Qarni. Karena Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pernah mendapat pesan dari Rasulullah SAW
agar mencari Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri sebuah bulatan putih di tangannya. Pada saat itu Rasulullah SAW berpesan kepada kedua sahabatnya, "Carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Pesan dari Rasulullah SAW tersebut lantaran Uwais adalah sebaik-baik tabi'in dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayatnya, orang-orang di Yaman berebut mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mensolatkan, hingga menguburkannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang berebut itu adalah malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, yaitu pemuda yang soleh, taat, tulus, dan juga cintanya kepada sang ibu yang pantas kita contoh. Semoga dengan cerita di atas bisa menjadi lantaran kita agar lebih baik lagi menjalani hidup di dunia ini. Semoga saja kita menjadi anak berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana berbaktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Dan semoga saja kisah di atas dapat memberi pelajaran bagi kita semua agar lebih berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang telah mengandung kita 9 bulan, menanggung beban, menahan sakit melahirkan kita ke dunia ini, dan juga bergadang dalam menjaga kita di waktu kecil, hingga dia pun menanggung rasa sakit dan rasa lemahnya. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.